Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Ada beberapa larangan kita sebagai kaum muslimin mukminin di dalam sholat berjamaah. Larangan pertama ini udah masyhur sekali ya, dalam hadis gitu ya, bukan dalam Quran, dalam hadis menyatakan kandungannya aja nih. Kalau lafaznya, lafaz hadisnya saya nggak hafal kandungannya. Kalau kita lagi bau, habis makan bawang, dalam hadis itu makan bawang ya, karena di sana ada bawang ya, di Arab, di Mekah ya, di padang pasir itu ada bawang ya. Pada zaman Nabi, kalau nggak salah Nabi Musa juga ya, itu orang Yahudi itu makanannya sehari-hari lauk, mungkin ya lauk atau sayur gitu, itu bawang ya, bawang ya, basol, bawang kalau nggak salah basol bahasa Arabnya ya. Nanti juga ada setelah bawang, sebelumnya mereka dikasih nikmat untuk makan sehari-hari itu dengan burung yang enak dimakan dengan lauk, dengan burung lauk bisa digado, bisa dimakan dengan makan pokok ya. Kalau di zaman Yahudi makannya apa, gandum ya kan, atau umbi-umbian wallahu alam, atau korma dan sebagainya ya. Tapi orang Yahudi yang namanya Yahudi itu cerewet atau terlalu pintar gitu, dia minta nggak cukup dengan, kalau nggak salah namanya salwa apa begitu, burung. Dia nggak mau burung, padahal tuh burung bagus gitu. Akhirnya dikasihlah bawang kan kurang bagus bau ya. Ya atau ya enakan burung kan gitu ya, burungnya enak nih, bukan burung dara atau apa ya, atau kukur, khusus burungnya, burung air bawang. Nah, kemudian ditarik ke zaman Rasulullah, pada zaman waktu sholat, barangkali yang di Madinah nih, bukan yang di Mekah ya. Jadi kita dilarang, apakah itu keras atau ringan larangannya itu. Pokoknya kalau mulut kita habis makan bawang, ya bawang bombay, bawang apa, bawangnya berarti bau sekali nih, menyengat gitu ya. Kalau bawang di pasar kita kan nggak begitu menyengat ya, kan udah diolah dengan insinyur pertanian mungkin ya, sehingga bawang kita ini baunya nggak menyengat, baik yang diimpor maupun yang kita tanam sendiri gitu. Jadi boleh katakan bisa nggak apa-apa walaupun kita bisa makan bawang tapi nggak bau bawang begitu. Ini yang bawang zaman Rasulullah mungkin bawangnya bau sekali gitu ya. Jadi kalau kita bisa makan bawang mentah rupanya ya, jangan ikut sholat berjamaah gitu. Secara logika begitu. Kenapa jangan? Rupanya mengganggu gitu. Kalau menurut kita kan dalam sholat itu kan kita bernapas dan mengucapkan sesuatu gitu. Dalam sholat itu kan ada ucapan-ucapan, itu menghembuskan napas gitu. Jadi bawang bisa ambreng-ambrengan gitu. Kalau bahasa kita ambreng-ambrengan. Jadi di tempat sholat kita apa seperti musola yang nggak luas gitu ya, yang nggak luas. Kalau masjid kan biasanya luas tuh. Kalau musola itu ya, kalau dibilang sumpek ya gimana ya. Ya kalau menurut saya pribadi sebenarnya tempat sholat itu masjid, musola, aula dan sebagainya itu tuh nggak usah rapat kalau menurut saya pribadi ya. Jadi semuanya ngablak gitu, jendela ngablak, pintu ngablak gitu. Kalau perlu nggak ada pintunya gitu ya, nggak ada daun pintunya, maksudnya nggak perlu dikunci gitu. Jendelanya begitu juga. Ventilasi, jadi ruangan untuk udara yang keluar masuk itu harus lancar gitu. Ya, apalagi yang udaranya sejuk ya, di pagi hari, subuh hari ya, atau menjelang maghrib, lewat asar itu mulai sejuk kalau di Indonesia, di Ulu Jami ya gitu. Kecuali jam 11 siang itu sampai jam 3 atau setengah 4 itu masih panas sekali gitu. Tapi kalau kita udah hidup di daerah tropis ya nggak apa-apa juga panas begitu, sanggup kita enjoy aja gitu.
Ya, tapi hendaknya kalau saya menghendaki sebagai pribadi itu rumah ibadah itu los semuanya gitu. Dan ada itu beberapa masjid, bukan musola pak, masjid itu begitu, nggak ada daun pintunya gitu, nggak ada daun jendelanya gitu, tapi ada jendela, ada pintu. Dan di situ nggak dipasang AC gitu, paling kipas angin, beberapa kipas angin gitu. Jadi sejuk begitu ya, apalagi kalau karpetnya itu selalu divakum, dibersihkan gitu ya, udah beli pengharum ya yang jangan terlalu menyengat begitu, bla bla bla. Ini kembali kepada bawang, jadi dilarang kita, boleh katakan dilarang keras. Kalau kita habis makan bawang yang baunya menyengat itu, jangan ikut berjemaah. Ya barangkali kalau sholat sendiri boleh begitu, tapi secara logika nggak boleh juga begitu. Kan seolah-olah kita kalau sholat itu lagi berdialog dengan Allah, bercengkerama bersama Allah. Jadi kepada manusia aja nggak boleh bau bawang, apalagi kepada Allah kan gitu ya. Jalan keluar kalau zaman dulu kan siwa, kalau zaman sekarang tuh gosok gigi ya, sedikit sedikit berpromosi nih Pepsodent gitu. Kalau saya Pepsodent, harus gosok gigi dengan Pepsodent, dengan gosok gigi sikat giginya yang bagus gitu, udah rusak ganti yang bagus. Iya, Rasulullah tuh berkali-kali tuh kalau gosok gigi gitu ya, gosok gigi gitu. Ini sangat diperhatikan sanitasi higienisnya begini pak, fresh yang gini, udara yang segar gitu ya. Apalagi kalau kita mempunyai paru-paru yang bagus gitu, yang banyak memerlukan oksigen gitu. Iya. Yeah. Jadi oksigen ini harus yang fresh, harus yang segar, yang sehat, yang sejuk, bla 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 bla. Terutama bagi aktivis atau para anggota yang berlatih pernapasan. Apa itu Tedas Indonesia, SN, Sutradara Nusantara ya, Merpati Putih, Tata Kalimasada, dan yang lain-lainnya lagi gitu. Itu biasanya paru-parunya atau tubuh bagian dalamnya atau seluruh sel tubuh yang miliaran ini udah aktif gitu. Dan itu perlu asupannya adalah oksigen yang bersih gitu, bukan yang kotor, yang polutif bukan. Nah, seperti bau bawang ini sangat sensitif gitu. Nah, ternyata secara logika bukan hanya bau bawang habis kita makan bawang mentah, Pak. Badan kita itu pun harus fresh. Jangan bau keringat, bau debu. Nah, di sini, Pak. Ini apakah belajar pikir atau apa ini? Jadi kan kata sunnah begitu, mandi subuh tuh bagus gitu. Bukan sesudah subuh, mandi subuh. Berarti rupanya untuk arah ke jamaah gitu. Supaya badannya ini tidak bau keringat. Karena ada bangsa manusia ini yang keringatnya bau, Pak. Ada juga yang enggak, atau sedang ya. Enggaknya ini apakah sering mandi, sering wudu, atau memang asalnya enggak bau dia. Jadi genetik di sini, keturunan gitu. Ada keturunan yang badannya bau. Boleh katakan keteknya yang bau, Pak. Ada juga keturunannya keteknya nggak bau gitu. Ya secara empirik gitu. Kalau kita sering makan bawang, itu yang bau sekali tuh bagian kiri, bagian kanan keteknya tuh, Pak. Nah, bukan hanya bawang, Pak, rupanya. Jadi badan kita juga harus jangan bau gitu. Ya harus rajin mandi tuh, atau dilap dengan air bersih gitu. Satu itu. Keduanya pakaian gitu. Pakaian atas itu apa koko atau kemeja atau sport atau kaos ya, t-shirt itu jangan bau itu ya. Satu jangan bau, kemudian cara mencucinya juga supaya jangan bau gitu, pakai pengharum gitu ya. Ya, dan bla 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 bla, karena kalau terjadi bau begitu itu mengganggu, Pak, terutama yang di sisi kanan kiri kanannya, Pak. Apalagi yang pakai AC itu kan ditutup semua tuh jendela, ventilasi ditutup semua. Fanatisnya begitu mereka. Akhirnya tuh udara mulak-mulak situ tuh, kalau yang bau keringat bla bla bla, yang asam, yang macam-macam. Bukan yang bau bawang aja, Pak. Bawang udah enggak ada nih. Yang ada tuh asam. Ya dan sebagainya. Itu mulak-mulak situ, muter-muter di situ udaranya tuh. Apalagi nggak boleh pakai pasang kipas angin ya.
Ya, ya udah. Apa ini mengganggu keusuhan ya? Walaupun di hidung kita ini itu ada saraf yang membuat kita didustain oleh saraf ini sudah hidung kita, sehingga kita lama-lama nggak berbau apa-apa gitu. Seperti kita masuk WC pertama kan bau tuh. Tapi kalau udah lama nongkrong nggak bau gitu. Itu karena dibohongin oleh saraf hidung kita gitu ya. Bla bla. Tapi pada prinsipnya kita dilarang, kalau kita bau itu dilarang sholat berjamaah gitu. Ya walaupun sholat munfarid juga jangan bau, karena kita hadapkan Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi manusia aja, jamaah kita ini jangan sampai mengganggu jamaah kita dengan bau kita, apalagi Allah kan gitu. Jadi dalam Islam ini memang sangat diajarkan kebersihan, ke freshan, fresh gitu, seger gitu. Sejuk, indah. Jadi Islam itu memang indah gitu. Jadi serba bersih. Jadi ada orang masuk Islam itu gara-gara kebersihan orang Islam gitu. Ya, ini agak melebar sedikit nih ya. Ya, saya baca di internet gitu. Mungkin waktu itu bukan internet video ya, di YouTube, bukan di YouTube ya, di blog gitu, tulisan gitu. Jadi ada nenek-nenek. Nenek ini seharusnya kalau budaya barat kan neneknya harus masuk panti jompo gitu ya. Ya, jadi bukan dilayani oleh anak-anak cucunya. Jadi kalau Eropa begitu dimasukkan ke jompo gitu ya. Nah nenek ini nggak mau gitu ya, dia nggak mau membebani anak cucunya secara logika begitu. Tapi juga dia nggak mau di jompo, di panti jompo. Dia mau berdikari, berdiri di kaki sendiri. Artinya dia mau berusaha sendiri, dia mau bekerja gitu. Dia mau hidupnya survive itu dengan kerja. Kerjanya itu sebagai binatu, sebagai pekerja laundry gitu. Dia tukang cuci pakaian, khususnya di dekat universitas, salah satu universitas, katakanlah di Eropa gitu, bukan di negara Islam gitu. Nenek-nenek ini sebagai karyawan laundry, singkat ceritanya dia hafal itu seluruh pakaian mahasiswa ya, cewek maupun cowok itu dia hafal. Ini pakaian si Anu, pakaian si Abe, Bulan dan sebagainya dia hafal. Mungkin dia cerdas juga ya, dia hafal. Nah kemudian aneh, suatu saat dia aneh gitu, ini ada pakaian 10 orang langganan laundrynya ini beda gitu, khususnya di bagian pakaian dalam gitu. Sempak atau kolor atau celana pendeknya ini, bahkan celana panjangnya itu, bahkan bajunya sekalipun itu nggak bau apa-apa gitu. Di sana nggak ada tempelan reak ya, ludah atau apa kencing ya, bahkan sperma gitu. Ini ada 10 orang laki-laki mahasiswa pakainya bersih, terutama bagian dalam tetap bersih gitu. Kalau bagian dalamnya bersih, pakaian dalamnya bersih, apalagi pakaian luarnya kan gitu ya. Sempaknya tuh bersih pak, nggak ada bau pesing gitu, nggak ada percikan sperma. Singkat cerita akhirnya bertanya, dan ini memang dari mahasiswa Saudi Arabia gitu, ditanya itu. Saya kenal semua pakaian mahasiswa yang langganan sama saya begitu. Dan rata-rata mereka itu kotor gitu, bau pesing, ada percikan sperma dan sebagainya begitu, terutama sempaknya gitu, pakaian dalamnya. Tapi anda nih 10 orang kok bersih gitu. Bersih. Nah itu pas sahabat apa mahasiswa Saudi ini ceritain tentang toharo. Dalam Islam itu diajarin toharo. Di bab pertama dalam fikih itu kan toharo, kebersihan, masalah air bersih, air suci mensucikan, dan ada juga air suci tapi tidak mensucikan, bla 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 bla. Akhirnya karena mereka bertoharo, akhirnya pakaian mereka kalau kencing buang air kecil itu cebok. Ceboknya bukan tisu pak, air. Kalau barat kan tisu pak. Orang bisa senewan kalau orang biasa, orang Islam pakai bersuci itu dengan air putih, air bersih, air suci mensucikan. Jangan pusing kalau di suatu toilet tidak mendapati air gitu, cuma tisu. Soalnya nggak sah kalau pakai tisu, beristinja dengan tisu, bersuci dengan tisu atau cebok dengan tisu gitu. Nah, mereka cari air, makanya disiapin air, dia beli air.